Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah, para peserta kajian tafsir Al-Qur'an yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian tafsir Al-Quran. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, azakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan tafsir kita, kajian tafsir kita, yang mana kita sampai pada surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ini adalah termasuk surah Makkiyah, ya, surah Makkiyah yang berisi ada sekitar 30 ya, ada 30 ayat ya, ada 30 ayat dalam surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ini dinamakan surah Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah ya, karena diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah sehingga dinamakan surah Al-Fajr. Al-Fajr itu artinya waktu subuh atau waktu fajar ya. Eh, kita langsung saja ya, membacakan membacakan surahnya dan atau ayat-ayatnya dan sekaligus menerjemahkan atau menafsirkannya. Kita menggunakan tafsir Taisir Al-Karimir Rahman ya, satu tafsir ya yang sangat terkenal ya. Eh, Penulisnya tidak lagi diragukan tentang keahliannya di bidang tafsir dan juga keulamaannya, yaitu penulisnya adalah Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Yang judul tafsir ini Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Ya, ini tafsirnya ya. Jadi kami membacakan tafsir tersebut. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Jadi dalam surah Al-Fajr ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu subuh. Ya, wal fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Ya, demi waktu subuh. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, maka makhluk tersebut memiliki satu perkara yang harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Ya, karena Allah bersumpah dengan makhluk tersebut. Ya, artinya bukan cuma sekedar Allah bersumpah dengan makhluk, tetapi bagaimana kita betul-betul memperhatikan makhluk yang mana Allah memakainya untuk bersumpah dengannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar, yang mana waktu fajar ini adalah waktu merupakan akhir daripada malam dan merupakan awal daripada siang. Ya. Yang mana waktu fajar ini adalah kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat subuh atau sholat al-fajar. Ya, yang mana waktu fajar juga adalah waktu sholat di mana disaksikan oleh para malaikat. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain bahwasanya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar ini karena waktu fajar ini sebagaimana yang saya sampaikan terdapat di dalamnya perkara-perkara yang sangat agung, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu
wa taala. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh itu sama atau lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, bahwasanya mengerjakan sholat sunnah sebelum sholat subuh, ya, atau sholat sunnah qobliyah subuh, ya, qobliyah sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Apatah lagi dengan sholat subuhnya. Sholat sunnahnya saja yang 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Apatah lagi sholat subuh itu, karena sholat subuh itu hukumnya wajib, sedangkan sholat sunnah sebelum subuh hukumnya sunnah. Ya, hukumnya tidaklah wajib. Berarti pahala ganjaran yang begitu besar yang didapatkan bagi orang yang melaksanakan sholat subuh. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan walayalin ashrin. Walayalin ashrin itu malam-malam yang ke-10. Di sini ulama memberikan 2 tafsiran. Ada yang mengatakan malam-malam yang ke-10 adalah 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Allah bersumpah dengan 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu ada satu malam yang mana malam tersebut adalah lebih baik daripada 1.000 bulan. Ya, tatkala seseorang beribadah pada malam tersebut. Artinya beramal soleh pada malam tersebut, ya, lebih baik daripada kita beramal soleh lebih daripada 1.000 bulan atau 83 tahun. Ya, itulah yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Ya, ikhwatul Islam azakumullah. Sehingga Allah SWT bersumpah dengan 10 malam terakhir karena di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan atau 83 tahun lamanya. Kemudian ada juga ulama mengatakan walayalin asyr artinya adalah hari-hari yang ke-10 di bulan Dzulhijjah. Ya, hari-hari ke-10 di awal bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10. Kenapa? Karena di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu ada namanya hari Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah adalah hari Arafah yang mana para jamaah haji semua wukuf di Arafah, yang mana di situ disebutkan bahwasanya Allah mengampunkan dosa-dosa orang yang berwukuf di Arafah itu. Yang kedua, tanggal 10-nya, 10 Dzulhijjah itu dikenal dengan Hari Raya Idul Kurban atau Hari Raya Idul Adha, yang mana seluruh kaum muslimin di seluruh dunia merayakan namanya ibadah kurban. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah karena di dalamnya ada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah dan ada di dalamnya adalah hari raya kurban. Bahkan dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah itu kita disunahkan untuk melaksanakan apa namanya ibadah-ibadah terkhusus ibadah puasa. Terkhusus ibadah puasa. Ya, jadi bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya tidak ada hari-hari yang lebih baik yang mana kita beramal soleh itu lebih baik daripada 10 hari pertama di bulan Hijjah. Jadi 10 Dzulhijjah ini keutamaannya adalah di siang hari karena kita diperintahkan disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Adapun untuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu yang utama adalah di malam harinya karena di malam harinya itu ada salah satu malam yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar yang kita diperintahkan untuk mencarinya karena dengan mencarinya itu atau kita beribadah pada malam tersebut itu lebih baik daripada 1.000 bulan kita beramal ibadah yang tidak ada di dalamnya malam Lailatul Qadar. Ya, itu sehingga Allah SWT bersumpah dengan 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian wasyaf'i wal watar. Demi bilangan genap dan bilangan ganjil. Di sini ulama mengatakan bahwasanya bilangan
genap di sini adalah yang dimaksud adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, karena tanggal 10 itulah bilangan genap. Sedangkan bilangan ganjil, Allah bersumpah dengan bilangan ganjil adalah di sini adalah yang dimaksud adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Karena tanggal 9 itu adalah bilangan ganjil. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tanggal 10 yaitu hari raya kurban, karena orang berkurban ketika itu tidak ada hari-hari yang lebih utama daripada berkurban pada tanggal 10 Dzulhijjah itu. Yang kedua juga Allah bersumpah dengan bilangan ganjil, yaitu yang dimaksud adalah hari Arafah. Hari Arafah adalah hari yang terbaik bagi jamaah haji, ya. Bahkan yang tidak haji pun kita disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Jadi keutamaan hari Arafah bagi jamaah haji yaitu dosa-dosa mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang tidak berhaji juga diampunkan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya, sehingga Allah bersumpah khusus dengan hari Arafah dan hari raya kurban. Ya. Walaili idza yasar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam apabila sudah masuk. Ya, apabila malam sudah masuk, yang sudah gelap gulita, yang menyelimuti bumi ini, sehingga manusia pun dapat beristirahat. Ya, jadi malam ini Allah jadikan adalah tempat kita beristirahat dari kepenatan, kecapean di siang hari. Ya, karena tubuh juga butuh istirahat, ya. Kalau kita bekerja terus, kita tidak akan sanggup mengerjakannya, melakukannya jika di siang hari tersebut. Makanya ada malam. Ada malam kita beristirahat, ya, kita mengembalikan lagi kita punya kekuatan untuk bekerja lagi di pagi hari, di siang hari, ya. Maka malam ini juga kita mesti memberikan perhatian khusus, bahwasanya ada waktu-waktu istirahat kita, ada waktu-waktu kita beristirahat dari pekerjaan-pekerjaan keduniaan kita di siang hari. Karena begitulah kemampuan manusia. Manusia memiliki kelemahan-kelemahan, makanya Allah SWT berikan waktu untuk istirahat, ya, untuk menenangkan pikirannya. Bahkan di malam hari juga bisa kita jadikan sebagai tempat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi di siang hari kita dari pagi jam 7, jam 8 kita bekerja sampai sore hari misalnya, jelang maghrib misalnya, kita dipenuhi dengan kesibukan karena sudah perkara yang wajar, ya, kita mencari nafkah untuk diri kita dan keluarga kita. Oleh karena itu Allah menjadikan malam, ya, yang sekitar 8 jam atau 10 jam itulah, atau 12 jam itulah kita gunakan untuk beristirahat, dan juga kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat qiyamul lail, membaca Quran, menuntut ilmu, dan yang lain sebagainya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Ya, apakah yang demikian itu, yang demikian Allah bersumpah dengan waktu fajar, 10 malam terakhir di bulan Ramadan, atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Allah bersumpah dengan apa namanya bilangan, bersumpah dengan 10 hari tanggal 10 Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa namanya eh, tanggal 9 Dzulhijjah yang dikenal dengan hari Arafah. Allah bersumpah dengan malam yang jika sudah menyeliputi bumi ini. Ikhwatul Islam azakullah, ya. Maka Allah mengatakan apakah yang demikian itu, ya, eh, terdapat di dalamnya, ya, pembagian bagi orang-orang yang memiliki akal, ya. Artinya tentu orang-orang yang memiliki akal pasti, ya, mengambil pelajaran dari itu semua, ya, mengambil pelajaran bahwasanya Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya itu dijadikan sebagai bahan untuk, ya, mengambil pelajaran, ya, bagaimana kita bisa menghidupkan waktu subuh kita, bagaimana kita menghidupkan 10 malam terakhir, 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah, di 10 malam terakhir di bulan. Inilah kita jadikan sebagai iktibar semua. Artinya bukan cuma lewat begitu saja, ya, hari-hari tersebut, tetapi bagaimana
hari-hari tersebut kita manfaatkan untuk senantiasa kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya, tidakkah engkau ya Muhammad memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya eh, berkehendak atau melakukan sesuatu terhadap kaum Ad, Iramadatil Imad, yaitu kaum Iram ya yang memiliki bangunan-bangunan yang sangat tinggi-tinggi dan megah-megah. Ya, ini kaum Ad ya. Kaum Ad ini kaum yang diutus kepada mereka adalah Nabi Hud alaihissalam. Tetapi kaum Ad ini adalah kaum yang artinya yang tidak beriman kepada Allah atau kaum yang menyembah berhala, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan apa namanya perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun mereka memiliki kemampuan-kemampuan, kekuatan-kekuatan, kehebatan-kehebatan yang mereka miliki, kekuatan-kekuatan tubuh, mereka bisa membangun bangunan yang tinggi-tinggi, namun mereka memiliki badan-badan yang kuat, ya, tapi mereka adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau mentaati Allah, orang-orang yang tidak mau mentaati seruan Nabi Hud alaihissalam untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang mana kaum Ad ini adalah kaum yang belum pernah Allah ciptakan yang memiliki kekuatan, yang memiliki kemampuan ya dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Ya, tetapi kemampuan ataupun kelebihan yang mereka miliki, kekuatan tubuh-tubuh mereka yang mereka miliki itu sekali lagi tidak mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan mereka itu mau tunduk kepada syariat Allah, untuk tunduk hanya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu wasamud alladzina jabu sakhra bil wad. Begitu juga dengan kaum Samud yang dapat memahat batu-batu sehingga menjadi rumah-rumah. Ya, bayangkan batu-batu gunung-gunung itu dipahat-pahat ya dengan kekuatannya sehingga mereka pun dapat membuat rumah di dalam gunung-gunung ya atau dari batu-batuan itu mereka pahat-pahat sehingga menjadi rumah-rumah yang kokoh. Ya, tetapi sekali lagi kaum Samud ini adalah kaum yang diutus kepada mereka adalah Nabi Soleh. Tetapi sekali lagi mereka ini juga mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memberikan siksaan kepada kaum Ad karena mereka juga tidak beriman kepada Allah, mereka tidak mau mendengarkan seruan daripada Nabi Soleh untuk beriman hanya kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa fir'auna dil autad. Dan begitu juga, tidakkah engkau ya Muhammad memperhatikan bagaimana Fir'aun yang memiliki bala tentara yang cukup banyak, ya, tetapi yang mana mereka itu alladzina taghaw fil bilad, yaitu mana mereka semua melakukan kesombongan di permukaan bumi ini. Kaum Ad sombong, ya, kaum Samud sombong, begitu juga Fir'aun dan bala tentaranya juga sombong. Fir'aun ini di Mesir ya, Raja Mesir, yang mana mereka memperbudak Bani Israel dengan sekian tahun lamanya, membunuh anak laki-laki dan seterusnya. Ya, mereka melakukan penyiksaan-penyiksaan dan seterusnya kepada Bani Israel. Mereka melakukan artinya penyimpangan-penyimpangan, mereka menyembah-menyembah berhala dan seterusnya. Bahkan Fir'aun mengangkat dirinya sebagai Tuhan-Tuhan, mengangkat dirinya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa'aksaru fihal fasad, yang mana mereka itu telah melakukan kerusakan, yaitu kerusakan adalah kemaksiatan, kesyirikan adalah kerusakan, kemaksiatan, kemungkaran adalah kerusakan di permukaan bumi ini. Tidak ada kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan kemaksiatan, kerusakan kemungkaran. Itu penyimpangan-penyimpangan dari jalan Allah yang tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya adalah kerusakan yang sangat besar. Fasabba alaihim rabbuka sautu adab. Maka karena ulah mereka yang telah melakukan kerusakan, melakukan kesyirikan, menentang para nabi dan rasulnya, menghalangi orang-orang untuk masuk ke dalam Islam, dalam kepada ajaran nabi-nabi mereka, bahkan mereka menyiksa orang-orang yang tidak bersalah, mereka melakukan penyiksaan dan seterusnya, memperbudak manusia, orang yang sombong dan seterusnya.
maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan hukuman kepada mereka. Ya, mereka sudah diseru kepada tauhid, kepada kebaikan, tapi mereka lebih memilih kemungkaran, memilih kesyirikan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan bencana kepada mereka. Kaum Ad, Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin 7 malam 8 hari yang berturut-turut, angin yang sangat kecil dan yang dingin, sehingga mereka pun mati bergelimpangan, ya hancur juga bangunan-bangunan mereka. Begitu juga kaum Samud, Allah kirimkan dia gempa bumi dan apa namanya, dan suara yang sangat besar dari langit sehingga memecahkan daripada mencopotkan daripada jantung-jantung mereka, ya memekakkan atau menulikan daripada telinga-telinga mereka, mereka pun mati seketika bergelimpangan. Begitu juga Fir'aun, ya bala tentaranya, ya kurang lebih 1 juta lebih bala tentaranya itu, ya Allah tenggelamkan di Laut Merah ketika mereka mengejar Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam dan Bani Israel di Laut Merah, maka Allah tenggelamkan mereka tanpa ada yang tersisa. Fir'aun, Haman sebagai panglimanya pun tenggelam di Laut Merah. Itu karena sebab ulah-ulah mereka yang sudah diperingatkan berkali-kali, tetapi mereka lebih memilih daripada kesombongannya, memilih daripada kemaksiatan, daripada tauhid, daripada mengikuti ajaran nabi-nabi mereka. Ya, Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan itu ya mengawasi. Ya, jadi sekali lagi jangan dikira Allah itu tidak mengawasi apa yang dilakukan oleh manusia, apa yang dilakukan oleh Fir'aun, apa yang dilakukan oleh kaum Samud, kaum Ad. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan yang begitu besar, ya, tetapi mereka justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin sombong. Mereka tidak mengira, mereka mengira bahwasanya Allah itu tidak memperhatikan mereka, tidak mengawasi mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi semua apa yang dilakukan oleh manusia. Ikhwatul Islam, azakumullah. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akraman. Maka adapun manusia apabila diberikan ujian kepada dari Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan, ya, maka dia mengatakan Tuhanku telah memuliakan saya. Ya, beginilah orang-orang kafir, ya, orang-orang yang lupa kepada Allah tatkala dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kehidupan yang enak, yang bagus, ya, rezeki yang luas, ya, maka dia mengatakan ini kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, ya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahana. Adapun ketika manusia itu ditimpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu disempitkan rezekinya atau dibatasi rezekinya, maka dia mengatakan Tuhanku telah menghinakan aku. Ya. Ini adalah pernyataan orang-orang kafir, ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin mengatakan demikian. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwasanya apa yang Allah takdirkan itu adalah sesuatu yang terbaik bagi orang-orang yang beriman. Ketika orang beriman itu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur bahwasanya kenikmatan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kenikmatan itu dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika orang beriman itu ditimpa dia musibah, cobaan, seperti misalnya rezeki yang dibatasi dan seterusnya, maka dia pun bersabar. Maka pun dia bersabar karena ini merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang kafir. Orang kafir itu nanti dia mau bersyukur kalau dia mendapatkan kenikmatan. Ya, dia menganggap bahwasanya kenikmatan itu adalah Allah telah memuliakan dia. Jadi tidak selamanya kenikmatan itu yang kita rasakan itu merupakan kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada kita, khususnya kepada orang-orang kafir, ya. Jadi orang-orang kafir yang Allah SWT berikan kepada mereka kenikmatan hidup, rumah, ya, kemudian kenikmatan kesehatan dan seterusnya, itu jangan disangka itu adalah kemuliaan dari Allah SWT. Boleh jadi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah dia mau mempergunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah dia mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu meninggalkan kekufuran dan kekafirannya itu, atau dia justru, ya, lebih senang memilih kekafiran. Jadi sekiranya maka kenikmatan itu sebenarnya adalah ujian bagi mereka. Sebaliknya, ya, bahwasanya
orang-orang kafir itu tatkala dia ditimpa eh, berupa rezeki yang sedikit, ya, atau rezekinya terbatas, ya, maka dia mengatakan Allah menghinakannya. Allah menghinakannya. Berarti dia baru dikatakan dimuliakan oleh Allah kalau Allah memuliakan dia. Kalau ketika Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezekinya, tetapi ketika rezekinya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu sebenarnya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim, tatkala kita diberikan ujian, yaitu kita punya rezeki dibatasi atau rezeki kita sedikit, maka kita tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersabar, ya, tentu dengan kesabaran itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang beriman. Jangan kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allah menghinakan saya. Tidak. Justru dengan boleh jadi dengan sempitnya rezeki itu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semakin mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya itu kita akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla bala tukrimuna yatim. Sekali-kali tidak, bahkan ya kalian itu ya adalah orang-orang yang tidak memuliakan anak yatim. Ya, kalian itu adalah orang-orang yang tidak memuliakan anak yatim. Jadi orang-orang kafir itu ya mereka justru ya kenapa mereka ya diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu disempitkan rezekinya, ya karena itu tadi, ya karena mereka yang awalnya mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak gunakan kenikmatan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak dia bagaimana memuliakan anak yatim. Mereka tidak memberikan makan kepada anak yatim. Maka dengan ulahnya itulah sehingga Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezeki-rezeki mereka yang sebelumnya mereka itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu karena sebab ulah mereka, karena sebab perbuatan mereka, karena sebab kezaliman mereka terhadap anak-anak yatim yang tidak mereka memberikan hak-hak anak yatim. Kemudian wala tahadduna ala tu'amil miskin. Mereka tidak saling berpesan untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Artinya mereka sudah diberikan kenikmatan harta dari Allah Subhanahu wa taala, tapi hartanya itu mereka tidak mau mengeluarkannya kepada orang-orang miskin, tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Padahal harta itu ada haknya orang-orang miskin yang harus kita berikan makan kepada mereka. Wa ta'kuluna turasa aklan lama. Bahkan mereka itu sangat rakus ya terhadap harta warisan yang dia dapatkan. Ketika dia mendapatkan harta warisan, maka dia pun ya menghabiskan harta warisan itu dengan dengan sebanyak-banyaknya, ya dengan keserakahannya dan seterusnya. Ya, tapi sekali lagi mereka justru tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan mereka dari kalian adalah orang-orang yang sangat cinta kepada harta, yang sangat cinta kepada dunia, ya sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya harta itu adalah ada hak-hak orang-orang yatim, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkannya. Karena kecintaannya terhadap harta yang begitu besar, sehingga mereka pun melanggar, terkadang melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, menabrak daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, padahal ada rambu-rambu yang harus mereka perhatikan, tapi karena kecintaannya terhadap harta yang begitu besar, sehingga mereka itu menghalalkan segala cara. Ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi, kita tidak dilarang mencintai harta, tapi yang dilarang adalah tatkala kita menghalalkan segala cara untuk meraih harta tersebut. Sehingga apa? Sehingga kita mengambil hak-haknya orang lain atau melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala demi untuk mendapatkan harta tersebut. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak, ya, apabila bumi ini diguncangkan seguncang-guncangnya. Ya, wajah rabbuka wal malaku saffa saffa, dan pada hari kiamat nanti Tuhanmu akan datang. Begitu juga malaikat akan datang bersaf-saf, ya,
waji'a biyau waji'a yauma idzin bi jahannam, dan neraka jahanam akan didatangkan nanti pada hari kiamat, diperlihatkan kepada orang-orang kafir. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Maka pada hari itu orang-orang akan sadar, ya. Tapi bagaimana tidak ada lagi manfaat lagi kesadarannya pada saat itu. Artinya manusia nanti akan sadar, orang-orang kafir yang selama ini dia membangkang pada para nabinya, tidak mengikuti ajaran nabinya, mereka menyekutukan Allah, mereka menzolimi manusia. Nanti ketika dia diperlihatkan nanti neraka jahanam, ketika Allah nanti datang pada hari kiamat, kemudian para malaikatnya juga datang, seluruh malaikat datang berbaris-baris, neraka jahanam diperlihatkan kepada orang-orang kafir, baru manusia ketika itu orang kafir sadar ya atas apa yang dia lakukan selama ini, tapi kesadarannya itu tidak ada manfaatnya lagi. Artinya seandainya dia mau bertobat, ketika itu tidak bisa lagi diterima pertobatannya. Seandainya dia mau kembali ke dunia, tidak akan lagi diterima lagi keinginannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hari akhir itu hari pembalasan, bukan hari kita beramal, bukan hari penyesalan, bukan hari di mana kita ingin kembali lagi ke kepada dunia ini. Ya, yang ada hanyalah kita menerima amalan ganjaran apa yang kita lakukan. Ikhwatal Islam azakumullah, ya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka orang-orang kafir pun mereka menyesal ya sejadi-jadinya, karena mereka sudah menyadari bahwasanya dia telah berlaku, ya, telah melakukan satu amal-amal keburukan selama di dunia ini, yang mana keburukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Ya, pada hari itu seseorang ya tidak diazab yang sama dengan azabnya pada saat itu. Artinya tidak ada yang mengazab seseorang yang sama dengan azab Allah Subhanahu. Artinya azab Allah pada hari akhir sangat pedih sekali, yang tidak setara dengan azab-azab yang dilakukan oleh manusia. Wala yusiku wasaqah, dan tidak seseorang pun yang bisa mengikat dengan ikatan atau menghukum dengan hukuman yang sama dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya begitu kerasnya hukuman Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya azab Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditandingi sedikit pun oleh hukuman dan azab siksaan daripada manusia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, maka kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan mendapatkan ridho, dengan engkau ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada engkau. Wadkhuli fi jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Wadkhuli ya wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kami bersama dengan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Ini tentu adalah bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman yang memiliki jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu jiwa yang ikhlas, jiwa yang beriman kepada Allah, jiwa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka kelak orang tersebut pada hari akhirat dia akan mendapatkan ridhoan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun mengatakan masuklah kamu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi. Adapun orang-orang kafir yang selama ini jiwanya ya tidak mau menerima daripada tauhid kepada Allah, yang tidak menyembah kepada Allah, yang tidak mentauhidkan Allah, yang mana jiwa-jiwa mereka adalah jiwa-jiwa yang kotor, jiwa-jiwa yang rusak, jiwa-jiwa yang mati, yang tidak mau mendengarkan daripada seruan para nabinya, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka akan diberikan siksaan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azakumullah, barangkali ini yang bisa kami sampaikan terkait tentang penjelasan atau tafsir surah Al-Fajr. Silakan kami membuka sesi tanya jawab, ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ya bertanya. Kalau mau lewat room chat juga atau room chat di komen atau di kolom Zoom, ya mau bertanya secara tulisan ya dipersilakan. Ya, silakan kalau bertanya. Baik, kalau tidak ada kami anggap mudah-mudahan dipahami semua ya apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang memiliki jiwa yang tenang,
jiwa yang ikhlas, jiwa yang taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita kelak akan digolongkan menjadi orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa kita berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas agama Islam ini sampai akhir hayat kita. Dan kita tentu juga harus waspada untuk berhati-hati untuk tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan kemaksiatan atau apatah lagi perbuatan-perbuatan kekafiran, kekufuran dan kemusyrikan. Karena kemusyrikan, kekufuran itulah jalan-jalan yang menyebabkan seorang itu mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kaum Ad, kaum Samud, ya, kaum Fir'aun dan seterusnya, Allah hinakan mereka di dunia ini, lebih-lebih di akhirat, karena adalah ulah-ulah daripada perbuatan mereka, karena jiwa-jiwa mereka yang kotor, jiwa-jiwa mereka yang mati, yang tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau menundukkan hawa nafsunya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tatkala sudah memberikan kenikmatan kepada mereka, justru mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka pun ya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala sempitkan rezeki mereka, ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki mereka, mereka mengatakan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mendapatkan ujian-ujian seperti kekurangan makan, pakaian dan seterusnya, maka kita pun berbaik sangka kepada Allah bahwa ini adalah ujian, sejauh mana kita mau bersabar, sejauh mana kita tetap terus istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi yang menjadi kemuliaan itu bukan karena kekurangan harta, bukan karena kekurangan makanan dan seterusnya, tetapi yang mulia adalah sejauh mana kita mau mentaati Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaan kita, apakah kita dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Tatkala kita istiqomah, maka disitulah kemuliaan kita. Boleh jadi dengan kekurangan pangan itu Allah angkat derajat kita selama kita bersabar, selama kita terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, selama terus kita istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala kita diberikan kelapangan rezeki, kesehatan dan seterusnya, kita yakin bahwasanya itu sudah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya itulah kita gunakan untuk senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangannya. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah, yang khilaf dari kami dan kekurangan ilmu kami, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon maaf kepada para peserta kajian semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, keistiqomahannya, sehingga kita pun istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan di dalam menjalankan ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsira pada donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini, sehingga kita pun dapat merasakan pentingnya kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangannya. Kita insya Allah bertemu kembali di lain kesempatan. Demikianlah, dan ini ada rekamannya. Insya Allah kami akan kirimkan rekamannya. Silakan yang mau diputar-putar kembali rekamannya, didengar-dengar lagi, dipersilakan. Dan dipersilakan juga yang mau men-share kajian kami ini, dipersilakan. Ya, demikianlah kami undur diri, kami tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran Ustaz. Iyakum. Barakallahu fikum.